بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Merupakan salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Asyrul Qawaida fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam pensucian diri agar kita memperoleh tazkiyatun nufus yang keutamaannya amatlah besar dan telah Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan memasuki al-qaidatul tsaniyah, kaidah yang kedua. Namun sebelum kita masuk pada kaidah yang kedua ini, sebagaimana biasanya senantiasa kami ingatkan saudara-saudara kami, pasien dan keluarga pasien melalui pengeras suara ini agar senantiasa bersabar dan berihtisab kepada Allah Jalla wa Ala atas ujian sakit yang ia deritai. Semoga penyakit tersebut menjadi sebab Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan tentunya doa kami agar Allah Jalla wa Ala mengangkat penyakit tersebut yang menimpa diri saudara kami atau keluarganya, agar Allah Jalla wa Ala memberikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Yang kedua, selalu kami ingatkan agar senantiasa menjaga salat sekalipun dalam keadaan sakit. Karena di dalam Islam, selama seorang itu masih memiliki akal, tiada kondisi dia boleh meninggalkan salat kecuali dia sedang haid atau nifas. Hanya dua kondisi ini. Dalam dua kondisi ini seorang yang masih memiliki akal boleh meninggalkan salat. Tapi kalau dia bukan sedang haid dan nifas, madamal aql mawjudan, selama akal masih ada, dia wajib melakukan salat. Tidak boleh dia meninggalkan salat karena alasan sakit. Dibahas oleh para ulama di dalam seluruh kitab-kitab fikih dengan sebuah pembahasan yang mereka berikan judul salatu ahlil a'zar, tata cara salat orang yang sedang menderita sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa biqa'idan." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, salatlah kamu dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambikal ayman. Kalau dalam keadaan duduk juga tidak mampu, maka hendaknya engkau salat di atas lambung kananmu menghadap ke kiblat. Di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Jika juga tidak mampu, famustalqiyan, kamu salat dalam keadaan tidur terlentang ke langit.
Jika juga tidak mampu, maka kata para ulama, dia salat sesuai dengan kemampuannya sekalipun dengan isyarat. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Allah tidak membani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak mampu berwudu, maka bertayamum. Tidak mampu bertayamum pula karena dia pasien di ruangan ICU dan yang semisal dengannya, maka para ulama dalam kutubul fiqh pada pembahasan salatu ahlil a'dzar, tata cara salat orang yang menderita sakit, sekalipun keluar dari salah satu anggota tubuhnya kotoran yang apabila dia membersihkannya maka waktu akan habis, dia tetap salat dengan salat yang disebutkan oleh para ulama faqidut tahurain. Salat orang yang tidak berwudu dan tayamum karena kondisi yang tidak memungkinkan. Yang namanya salat tetap wajib dilakukan walaupun dia sedang memakai kateter. Hanyalah bisikan dari syaitan agar seorang meninggalkan salat karena alasan sakit. Nanti kalau saya sembuh akan saya qadha. Kalau sembuh, kalau tidak sembuh, maka akan datang tawaran untuk fidyah salat. Nah, itu jawabannya, itu sebabnya. Nah, Nabi SAW sekian puluh hari sakit parah, masih salat berjamaah, dan 11 hari terakhir beliau tidak mampu lagi keluar dari rumahnya, tetap salat. Seorang sahabat yang terkena panah di tubuhnya, sedang salat dia tetap melanjutkan salatnya sampai selesai, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud di dalam kitab sunannya. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan salat kecuali dia dalam keadaan haid atau nifas. Dan seorang muslim yang sedang sakit, kata para ulama, dia sedang diingatkan dengan kematian oleh Allah. Karena ulama salaf menyatakan al-maradhu akhul maut. Sakit adalah saudara kematian. Maka sungguh sangat keras hati seorang muslim, sungguh sangat beku hatinya seorang muslim tatkala dia sedang bersama saudara kematian, dia justru tidak ingat Allah. Dia justru memutuskan hubungan yang paling utama antara dia dengan Allah, yaitu salat, rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya As-Salah, di awal kitabnya beliau, kitab As-Salah, sebuah kitab yang membahas tentang salat secara rinci, dosa meninggalkan salat, hukum Islam terhadap orang yang meninggalkan salat, dia murtad ataukah tidak. Di sana beliau terangkan, di awal kitab beliau tersebut beliau nukilkan bahwa seluruh ulama Islam, di antara mereka 4 imam mazhab, sepakat bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa homoseksual, lebih besar daripada dosa zina, membunuh, riba, mencuri, dan seterusnya. Tentunya orang yang sedang sakit tidak mungkin dia ingin berzina. Orang sedang di ruangan ICU tiba-tiba minta zina, minta judi, dan seterusnya. Tapi tidak sedikit orang yang sedang menderita sakit, dia justru meninggalkan salat. Padahal dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa homo, daripada dosa judi, riba, lebih besar daripada dosa zina dan merampok. Ini yang selalu kami ingatkan di awal kajian kami melalui pengeras suara ini, yang semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesembuhan yang segera dan sempurna untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit di rumah sakit ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kata penulis rahimahullahu taala, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci kesucian jiwa. Pada kaidah yang kedua ini beliau menerangkan kepada kita bahwa merupakan sumber kesucian jiwa adalah doa. Dan sebelumnya telah kita simak penjelasan dari beliau tentang keutamaan memiliki hati yang bersih, ya, memiliki hati yang zaka, yang suci. Kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Sungguh tiada sesuatu yang lebih mulia atas Allah Jalla wa'ala daripada doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi pada nomor 3370, di sini disebutkan nomornya, dan Al-Imam Ibnu Majah pada nomor 3829. Dengan sanad ini sahihkan oleh Al-Albani. Apa maksudnya?
dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, "Fad-du'a'u min afdhalil ibadati 'inda Allah subhanahu wa ta'ala." Hadis ini menerangkan bahwa doa merupakan ibadah yang paling afdal di sisi Allah Jalla wa ala. Kok bisa doa yang paling afdal? Penjelasannya, li'anna fihi izharan lil 'ajz wal iftiqar wa tadhallul wal inkisar wal i'tiraf bi quwwati Allah 'azza wa jalla wa qudratihi wa ghina'ihi wa ighnaihi wa kibriya'ihi wa jabri kasri khawatiri a'da'i fadlan 'an fudala'i ahbabihi wa awliya'ihi. Sebabnya adalah karena dalam doa itu seorang hamba menampakkan kelemahan, kebutuhan, kehinaan, dan kepatahan serta pengakuan terhadap kekuatan Allah Jalla wa'ala, kekuasaannya, kekayaannya. Allah mampu memberi kekayaan kepada hambanya. Kibriyanya Allah Jalla wa'ala, ini salah satu sifat yang pada diri Allah Jalla wa'ala sebuah kesempurnaan, tetapi pada seorang makhluk itu sebuah kehinaan dan dilarang, yaitu al-kibri, kibr. Ya, kesombongan sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa Ala sebagai al-Khaliq yang tidak menyerupai sifat makhluknya. Wa jabri kasri khawatiri a'da'i, dan Allah Jalla wa Ala mampu mematahkan bisikan-bisikan musuh-musuhnya. Terlebih lagi yang berdoa adalah hamba-hamba yang ia cintai dan para walinya. Ini sebab kenapa doa menjadi ibadah yang paling afdal, jemaah. Dan tiada satu ibadah di dalam Islam yang tiada doa di dalamnya. Coba kita renungi. Ada enggak ibadah yang tiada doa di dalamnya? Enggak ada. Semua ibadah yang ada di dalam Islam ada doa di dalamnya. Baik secara tersurat ataukah tersirat. Karena para ulama membagikan doa terbagi menjadi dua. Doa yang qasmu ila qismain. Doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama du'aul ibadah, dan yang kedua adalah du'aul mas'alah. Yang pertama doa secara etimologi artinya at-talab. Itu arti doa. At-talab, memohon, meminta, tuntutan. Itu arti doa. Berdoa kepada Allah arti meminta sesuatu kepada Allah. Doa terbagi menjadi dua kata para ulama. Yang pertama du'aul ibadah, dan yang kedua du'aul mas'alah. Doa ibadah adalah seorang memohon kepada Allah dengan cara yang tersirat, yaitu dengan melakukan ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, ini semuanya disebut dengan doa ibadah. Dia memohon kepada Allah dengan cara melakukan ibadah yang Allah anjurkan kepadanya. Kenapa ini tetap dinamakan doa? Karena tidaklah seorang melakukan salat, haji, sedekah, puasa, melainkan karena dia menuntut, mencari, memohon surga Allah kepadanya. Memohon ridhonya Allah di dalamnya. Kenapa seorang bersedekah? Karena dia ingin memohon dan meminta surga kepada Allah, mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah Jalla wa Ala. Ini namanya du'aul ibadah namanya. Yang kedua du'aul mas'alah, meminta dengan cara yang tersurat melalui lisannya. Dia memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah taufikmu kepadaku, ya Allah tolonglah aku, ya Allah berikan rezeki kepadaku, ya Allah bantulah aku, ya Allah berikanlah kesembuhan kepadaku atas penyakit ini, dan seterusnya dari permohonan yang ada. Ini namanya du'aul mas'alah. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan inti ibadah. Naam. Kemudian kata Syekh, walahu atharun 'azimun fi fathi abwabil khair. Dan doa itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membuka pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyati li Abil Qasim Al-Maghrib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam dalam wasiat beliau kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Ada seorang yang meminta wasiat kepadanya, maka Syekhul Islam menulis wasiat dengan tulisan ad-du'a'u miftahu kulli khair.
Doa adalah kunci segala kebaikan. Ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Majmu'ul Fatawa jilid 10 halaman 661. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, fa kullu khairin tarjuh li nafsika wa turiduhu min khairati dunya wal akhirah fatlubhu min Allah walja' ilaih fi nailihi wa tahsilihi. Maka setiap kebaikan yang engkau harapkan untuk dirimu dan setiap kebaikan yang engkau inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat, maka memohon dan memintalah kepada Allah. Menghadaplah kepadanya agar engkau memperoleh dan meraihnya. Wa qad wa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala min du'ai man da'ahu wal taja'a ilaih bil ijabah. Dan Allah telah berjanji bahwa Allah Jalla wa Ala akan mengkabulkan, memenuhi permohonan hamba yang berdoa dan menghadap kepadanya. Faqala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan permohonan kalian. Ini janji dari Allah Jalla wa Ala. Jika janji Allah Jalla wa Ala mulai kita ragukan, berarti bermasalah pada tauhid dan iman kita, jemaah. Allah yang berjanji demikian dalam Al-Quranul Karim surat Ghafir. Lantas kita justru meragukannya. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Memohonlah kalian kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Kita justru ragu. Berarti kita ini hamba Allah atau bukan? Selama ini kita melaksanakan, merealisasikan rukun iman yang pertama ataukah belum? Al-iman kepada Allah. Bahkan terkadang kita lebih percaya terhadap kekuatan kita sendiri, kecerdasan kita sendiri, kekuatan manusia, sehingga kita lupa memohon dan meminta sesuatu yang kita butuhkan kepada Allah. Kecuali kalau kita melihat sudah tiada daya dan upaya lagi dari diri kita, di saat itu baru kita memohon kepada Allah. Berarti kita amat sombong kepada Allah. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Niscaya akan aku kabulkan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ma da'al mu'min illa u'tiya ahadus thalatha. Tidaklah seorang mukmin berdoa kepada Allah melainkan dia pasti mendapatkan satu dari tiga perkara. Satu dari tiga perkara pasti dia dapatkan. Yang pertama, an yustajabulah. Allah kabulkan apa yang dia minta tersebut. Allah berikan langsung. Yang kedua, an yadakhirahu Allah azza wa jalla ila yaumil qiyamah. Apa yang dia minta tersebut tidak langsung Allah berikan, tetapi Allah tahan, kemudian Allah berikan di hari kiamat nanti. Dan tentunya pemberian Allah di hari kiamat untuk kita ini lebih kita butuhkan daripada di dunia. Andai kata di dunia ini ada beberapa kebaikan Allah tahan untuk kita, tetapi Allah akan memberikannya kepada kita di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Di saat kita dibangkitkan dari kuburan kita dalam keadaan telanjang bulat, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak disunat, dan matahari sejarak 1 mil dari kepala kita, ini lebih kita butuhkan daripada di dunia ini. Yang ketiga kata Nabi SAW, an yudfa' an syarrin min misli. Allah tidak memberikan langsung bentuk permohonan dia, atau tidak Allah simpan sampai hari akhirat, tetapi dengan doa tersebut Allah tolak dari dia, Allah cegah dari dia suatu kejelekan yang tidak kalah besarnya dari kebaikan yang dia minta kepada Allah. Ini doa jemaah. Kata Nabi, kalau dia berdoa pasti dia akan mendapatkan satu dari tiga hal tersebut. Dan tiada kerugian di dalam doa jemaah. Andai kata tiga-tiganya pun tidak diberikan, kecuali nilai ibadah saja setiap kali kita berdoa, maka sudah cukup itu sebagai keutamaan doa. Karena Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah inti ibadah. Setiap kali kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah, setiap kali itu kita beribadah. Andai kata kita tidak memperoleh sesuatu dari doa, kecuali kita adalah berdoa, sudah cukup itu sebagai keutamaan, karena doa itu sendiri adalah ibadah, dan ibadah adalah sumber ridha, rahmat, kasih sayang dan pertolongan Allah Jalla wa Ala.
Maka datang ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini ucapan yang luar biasa, sebuah ucapan yang menunjukkan betapa agungnya Allah Jalla wa Ala di dalam hati Umar. Betapa yakinnya Umar dan percayanya beliau kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ucapan beliau ini sebuah motivasi kepada kita agar senantiasa memperbanyak doa kepada Allah. Kata Umar bin Khattab, wa qala Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Berkata Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah. Tidak terlalu penting bagiku doa aku itu dikabulkan ataukah tidak. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting aku mau berdoa. Kata Umar. Kenapa beliau berkata demikian? Karena kata beliau, fa idza ulhimtu du'a. Kalau aku sudah diberikan taufik oleh Allah sehingga aku mau berdoa, yang namanya ijabah itu pasti akan datang setelah itu. Karena Allah yang telah berjanji. Adapun pengkabulan terhadap doa yang aku panjatkan, itu sesuatu yang udah pasti. Itu urusan Allah, bukan urusanku. Dan Allah yang telah berjanji. Masa aku meragukannya? Subhanallah ucapan beliau ya. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam Jami' beliau pada nomor 3370 dan Al-Imam Ibnu Majah pada nomor 3829. Di sini disebutkan nomornya. Dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya At-Targhib, Shahihu Targhib. Kata Umar bin Khattab, bukanlah hal yang terpenting untukku doa yang akan aku panjatkan ini dikabulkan ataukah tidak. Yang penting bagiku adalah aku mau berdoa. Karena kalau aku suruh berdoa kepada Allah, ini adalah taufik dari Allah. Adapun doa tersebut dikabulkan ataukah tidak, ini memang sudah pasti Allah akan mengkabulkannya. Karena Allah yang berfirman tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dalam surat Al-Baqarah Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku adalah zat yang maha dekat mengkabulkan doa setiap yang berdoa. Setiap yang berdoa. Ya, tidak harus pergi ke tempat angker ini, ke tempat angker itu. Ya, ke tempat keramat ini, ke keramat itu, aulia ini, aulia itu. Tiada manusia yang lebih bertakwa, yang lebih mulia di sisi Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar, Umar, kuburan mereka jelas. Selain 3 kuburan ini tidak diketahui namanya di Baqi'. Ya, kecuali beberapa kuburan seperti kuburan Hamzah di Uhud. Ya. Mayoritasnya karena kuburan tiada namanya. Tapi khusus 3 kuburan ini tempatnya terpisah. Tidak ada satu atau setengah hadis pun yang menyatakan barang siapa yang ingin berdoa kepada Allah ngebagah pulih, ngekabulkan langsung bahwa Allah ide klik-klik aja. Bak kuburan Nabi ya klik dia. Tidak ada. Dan itu pun tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Karena melakukan hal tersebut adalah bentuk kesyirikan. Bentuk pelanggaran agama yang di dalamnya dia telah melanggar dan tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Fa inni qarib, aku adalah zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'a, aku akan memenuhi mengkabulkan doa setiap hambaku yang berdoa. Falyastajibu li, hendaknya mereka yakin bahwa aku akan mengkabulkan. Ini syarat, salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Ketika kita memanjatnya, kita yakin doa kita akan dikabulkan. Makanya para ulama katakan, jangan sampai kaum musyrikin Abu Lahab CS lebih percaya kepada Allah daripada kita kaum mukminin. Kenapa? Karena mereka sendiri mau berdoa kepada Allah. Apa kata Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, wa idza ghasyahum mawjun fi dhulalika da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di tengah laut, diterjang oleh ombak, mereka benar-benar khusyuk memohon berdoa kepada Allah. Yang kedua kata para ulama, jangan sampai iblis yang labelnya laknatullah,
ar-rajim, yang terkutuk, lebih percaya, lebih yakin terhadap janji Allah ini daripada kita. Buktinya dia masih berdoa kepada Allah, ya kan? Anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan kematianku, tundalah kematianku, jangan engkau matikan aku kecuali hari kiamat telah terjadi. Khusus iblis sampai dia umurnya dari semenjak dia diciptakan, ya, setelah Adam umurnya sampai hari kiamat baru mati. Datang hari kiamat iblis baru mati. Kecuali anak keturunannya, ya, maka mereka umurnya tidak seperti iblis. Masih berdoa kepada Allah, ya kan? Fa bi'izzatik, ya Allah aku memohon kepadamu dengan kekuasaan keesaanmu. Maka jangan sampai seorang mukmin kepercayaan dia kepada Allah dikalahkan oleh kepercayaan iblis dan Abu Lahab CS. Abu Lahab CS saja mau berdoa kepada Allah. Iblis saja mau berdoa kepada Allah dan yakin akan dikabulkan, sehingga iblis berdoa, anzirni ila yaumi yub'atsun, karena engkau telah memvonis aku dalam neraka, engkau telah menyesatkan, mengutuk aku ya Allah, maka tangguhkan kematianku, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Biarkan aku hidup sampai hari kiamat, akan mengganggu dan menggoda hamba-hambamu. Nah, karena doa masalahnya adalah rububiyah, dia masuk ke dalam bab ar-rububiyah. Makanya ketika Nabi SAW marah dan murka terhadap kaum musyrikin yang membantai 70 sahabat Nabi di dalam sebuah sumur yang disebut dengan Bi'ir Ma'unah. Sumur Ma'unah. 70 sahabat Nabi dibantai dalam sumur itu. Bentuk khianat dari masyarakat setempat. Sebagian besar mereka qurra, para penghafal Al-Quran. Dan orang-orang yang memahami Nabi dalam salat kunut nazilah. Dalam subuhnya, dalam sebagian riwayat disebutkan 5 waktu Nabi kunut nazilah. Berdoa kepada Allah untuk dikutuk, ya, 2 atau 3 qabilah yang telah membantai sahabatnya tersebut, ya, Bani Lihyan, ya, Bani Ri'il dan yang lainnya. Turun ayat Allah, laisa laka minal amri syai', wahai Muhammad, ini bukan urusanmu. Kalau Allah berkehendak Allah akan membantai mereka juga, dan kalau Allah kehendak Allah memberikan hidayah. Rupanya orang yang dikutuk, didoain oleh Nabi justru masuk Islam. Ya, demikian juga kata Nabi selesai perang Uhud, pipi beliau pecah, gigi geraham beliau patah, dan topi perang beliau telah pecah. Nabi menyatakan, kaifa yuflihu qaumun syajau nabiyahum, bagaimana mereka akan mendapatkan hidayah kalau Nabi mereka sendiri mereka pecahkan kepalanya, topi perangnya, mereka hancurkan pipinya. Justru setelah itu panglimanya mereka masuk Islam. Siapa? Khalid ibn Walid, yang melakukan sniper panah kepada Nabi dan kaum muslimin dari gunung Rumah bersama pasukannya. Abu Sufyan juga panglima kaum musyrikin saat itu, justru masuk Islam setelah itu. Maka seorang jangan pernah ragu memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kurang yakinnya kita terhadap Allah Jalla wa'ala dalam mengkabulkan doa kita, berarti tauhid rububiyah kita bermasalah. Bukan sekadar uluhiyah yang bermasalah. Tauhid yang paling kecil, ya, yang kaum musyrikin saja dahulu memilikinya, itu sudah bermasalah pada diri kita. Ya. Karena doa bagian dari rububiyah. Seorang meminta kepada Allah melainkan karena dia yakin terhadap rububiyahnya Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, kita akhiri majelis kita dengan ucapan sahabat yang mulia ini. Biasanya kalau udah dikatakan yang terakhir, ngantuknya hilang biasanya. Rupanya poin yang terakhir butuh penjelasan 1 jam lagi. Nah, wa an Mutarrif ibn Syikhir, dari Mutarrif bin Syikhir qal, tadzakartu ma jima'ul khair. Aku mulai merenungi kira-kira apa sumber kebaikan itu. Beliau mulai merenungi sumber kebaikan suatu waktu. Fa idzal khairu katsir, setelah aku renungi
Al-Quran dan hadis, aku melihat kebaikan itu banyak. Ada salat, ada puasa. Wa idza fi yadillahi azza wa jalla. Setelah aku cermati seluruh ibadah yang Allah anjurkan, itu semuanya ada di tangan Allah. Tiada yang mampu melakukannya tanpa pertolongan dari Allah. Jadi pengakuan seorang hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah, dan itu benar jamaah. Contohnya salat tahajud jamaah. Kalau enggak dapat hidayah dan taufik dari Allah, alarm bedakan alarm granat je sini ada peduk bab geliung. Bertuhan bedah tit. Ya bukan? Granat diletakkan di samping telinga, meledak granatnya. Kalau enggak mau bangun salat tahajud, tetap enggak bangun. Ya, enggak usah alarm. Alarm udah dihidupin jam 3. Bangun. Bangunnya bukan untuk tahajud, untuk matikan alarm. Setelah lagi jam 4. Bangun lagi jam 4, masih sisa 1 jam lagi untuk tahajud. Bangun, ambil alarm, matikan, setel setengah jam sebelum azan. Bunyi lagi alarmnya, bangun lagi, masih ada setengah jam lagi. Disetel cukup 1 rakaat. Nabi bersabda, autiru walau wahidah. Witirlah walaupun 1 rakaat. Ini hidang, redna hidang. Autiru walau wahidah. Bahkan kita melihat ada orang-orang di sepertiga akhir malam, dia mampu begadang nonton bola, nonton acara-acara di televisi, mampu bangun untuk latihan. Ada orang latihan, bangun sepertiga akhir malam lari. Masya Allah. Jungkir balik. Atau ke pasar belanja sayur, belanja ikan. Tetapi untuk bangun hanya sholat 15 menit tahajud saja, mati hitim. Gak mampu dia lakukan. Bahkan ada orang-orang yang dia olahragawan, ototnya luar biasa. Jangankan untuk sholat tahajud, bangun subuh aja gak mampu. Apa sebabnya jemaah? Taufik dari Allah. Ada orang terkadang dia orang tua, pincang kakinya, buta lagi, sampai ke masjid. Pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Taufik. Maka kata Syekhul Islam, setelah aku cermati isi Al-Quran, aku kaji apa doa yang paling jitu, yang paling bermanfaat untuk seorang hamba dalam Al-Quran. Aku dapatkan doa itu ada tersirat pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pada firmannya nasta'in, yaitu talabul auni minallah, memohon bantuan kepada Allah. Karena kita tidaklah mampu beribadah tanpa bantuan dari Allah Jalla wa'ala. Maka kata Abdullah Syekhir, wa idza anta la taqdir ala ma fi yadillah, engkau tidak mampu mengambil sesuatu yang di tangan Allah illa an tas'alahu fayu'tiyak, kecuali dengan doa. Kalau kamu berdoa memohon kepadanya, pasti dia akan memberikannya. Fa idza jama'ul khair addu'a, maka berarti sumber segala kebaikan adalah doa. Maka beliau ingatkan kembali kita bahwa kalau kita ingin memiliki tazkiyatun nufus, disucikan jiwa-jiwa kita, yang keutamanya amatlah besar dan banyak yang telah kita ketahui dari ayat dan hadis yang beliau uraikan di awal kitab ini, adalah doa. Secara umum kita memohon kepada Allah, dan secara khusus konteksnya datang dari Nabi yang berbunyi Allahumma ati nafsi taqwa. Ini kalau bisa dihafal jemaah. Saya ulangi ya, sebanyak 5 kali. Mudah-mudahan bisa dihafal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Cukup pendek. Insyaallah kalau ada keseriusan untuk menghafal, saya kira mampu menghafal. Buktinya di antara kita ada yang menghafal, saya dikasih tahu oleh orang yang bertobat dari musik, dia bisa menghafal ribuan lagu. Gimana? Ya. Bahkan sebagian orang di penjara, dalam penjara bisa menghafal dan membuat ratusan lagu. Bayangkan. Kenapa? Ada keseriusan. Ribuan merek obat, hafal dia. Ini kandungannya sekian. Masa batuknya panjang dan boleh baju bahasa Indonesia. Lemah dah. Kuai. Saya ulangi 4 kali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. 2. Allahumma ati nafsi. Allahumma, kita baca bersama. Allahumma, untuk menghafal tidak mengapa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Taib. Berapa kali lagi? 2 kali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Taib. Yang terakhir, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diriku. Sucikanlah hatiku, diriku, jiwaku, karena Engkau adalah zat sebaik-baik zat yang mensucikannya. Engkau adalah walinya jiwaku dan pengaturnya. Enggak mampu bahasa Arab, maka dengan artinya. Andai kata dia bisa membacakan dengan artinya, maka ini sangatlah bagus. Ini dapat dilihat dalam Sahih Muslim. Yang belum hafal bisa membuka Sahih Muslim pada nomor 2722. Ada yang menghafalnya? Coba. Ada yang menghafal? Ada yang mau coba? Nopri? Agus? Taib. Yang lain? Ada yang mau coba? Dapat hadiah insyaallah dari Pak Direktur, Pak Jamal. Hadiah aja. Ya, iya boglah kopi hadiah sih. Ada mencimut dong. Dapat hadiah dari Pak Dr. Fakhrul Jamal. Ada yang bisa menghafalnya? Mana adik-adik kami jomblo dan single senior? Ada yang hafal? Saya ulangi sekali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masya Allah, dalam sujud setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kita baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Antara dua adzan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ada yang hafal? Tidak? Ada yang mau coba? Minggu depan, Masya Allah. Baik, karena ini hari kerja, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.